الولايات المتحدة الأمريكية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Story. Welcome back dan semoga kalian semua selalu bahagia. Seperti biasa di kesempatan kali ini Bang Am masih mau melanjutkan alur cerita dari series The Good Doctor Season 2 episode 17. Yang satu episode lagi akan selesai. Yang sesuai janji Bang Am akan menyelesaikan sampai selesai season 2 ini. Namun sebelum itu jangan lupa untuk kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu update video terbaru di channel ini. Dan biar Bang Am juga punya suntikan semangat untuk terus update film-film terbaru. Jika sudah langsung saja kita lihat Dr. Murphy beraksi dan enjoy guys. Scene awal kita diperlihatkan Lea yang baru pulang sehabis jalan dengan Jack. Dimana di pantry sudah ada Dr. Murphy. Dan ternyata Dr. Murphy tidak tidur semalaman akibat masih kesal karena dipindah tugaskan. Wah beneran stres nih bocah. Dimana terhadap Dr. Murphy yang moodnya udah nggak bagus dan memutuskan untuk jalan kaki ke rumah sakit dengan alasan mencari inspirasi. Dimana jarak dari apartemennya ke rumah sakit itu sekitar 6 kilo lebih. Gempor lo tong. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan dengan ya Allah nih bocah dua badar banget dicipokan di pinggir jalan. Lu yang enak gue yang susah ngeditnya. Nah lo mampus kan lo dikelaksonin orang. Biar gak ketahuan sama seluruh orang yang ada di rumah sakit, Dr. Lim pun berjalan kaki menuju rumah sakit. Namun Dr. Lim kaget melihat Dr. Murphy yang ada di seberang jalan yang terlihat mau menuju ke rumah sakit juga. Seketika Dr. Lim pun panik dan masuk kembali ke dalam mobil, serta meminta Dr. Mendes menjalankan mobilnya dan menjauhi dari pandangan Dr. Murphy. Lalu di rumah sakit kita diperlihatkan tim dokter bedah yang sedang mempresentasikan pasien yang bernama Kenny. Di mana Kenny mengidap tumor neurofibroma yang diawali dengan benjolan kecil, lalu menjadi semakin besar dan sekarang memiliki bobot sampai 45 kg yang membuat bagian perut Kenny semakin besar. Yang kemungkinan besar tidak bisa dioperasi, tetapi tim dokter memiliki studi serta rencana untuk membantu Kenny. Di mana Kenny dijanjikan biaya pengobatan gratis demi kepentingan bidang kedokteran. Lalu di tempat lain kita diperlihatkan Dr. Hans yang sedang menghadapi para dewan. Terlihat di mana ternyata Dr. Hans sedang mengurus laporan dari tim audit mengenai pelaporan masalah Dr. Melendez, Dr. Lim, dan Dr. Murphy saat wabah virus Malaysia beberapa waktu lalu. Terlihat Dr. Hans yang mampu berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik demi membela para stafnya. Baru ini gue salut sama si muka kotak. Lalu scene kembali berpindah di mana kita diperlihatkan Dr. Lim yang sedang menangani seorang pasien. Kali ini terlihat Dr. Lim menangani seorang pasien bayi lebih tepatnya, di mana sang bayi mengalami hematoma subdural. Namun Dr. Lim menjelaskan operasinya berjalan dengan baik. Di mana ternyata orang tua sang bayi adalah teman Dr. Lim yang bernama Laura. Diperlihatkan Dr. Lim yang datang ke bagian patologi, di mana dia ke sana untuk mengecek hasil pemeriksaan bayi temannya tersebut. Namun saat Dr. Lim bertemu Dr. Murphy, terlihat dari raut wajahnya yang gugup. Dr. Lim pun menanyakan terkait apa yang dilihat Dr. Murphy di jalan menuju rumah sakit. Namun sikap Dr. Murphy yang menjawab seadanya dan datar semakin membuat Dr. Lim ketakutan dan akhirnya pergi meninggalkannya. Panik sendiri dia coy. Di mana Dr. Lim menemui Dr. Melendez dan mengatakan bahwa Dr. Murphy benar-benar melihat mereka di jalan tadi, serta mengusulkan untuk segera mengakui hubungan mereka kepada Dr. Markus sebelum ada yang mengadui mereka terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba suster pun menginfokan kalau mereka berdua dipanggil ke ruangan Dr. Hans. Di mana terlihat raut wajah Dr. Melendez dan Dr. Lim pun yang panik. Ditambah saat sampai di ruangan, ada Dr. Murphy yang sedang duduk di sofa. Iya, keringat dingin itu pasti. Namun ternyata, Dr. Hans menyampaikan bahwa dia sudah melakukan negosiasi dengan para dewan. Di mana rumah sakit hanya dikenakan denda atas kelalaian mereka bertiga dalam menjalani tugas. Seketika terlihat wajah Dr. Melendez dan Dr. Lim pun yang tegang menjadi lega. Karena ternyata yang dibahas bukan soal hubungan mereka berdua. Bersang berapa lama Dr. Brown pun mengunjungi patologi, di mana dia meminta Dr. Charlie untuk menyiapkan 60 kantung darah untuk persiapan operasi tumor Kenny. Dr. Murphy yang mendengar hal itu pun sangat tertarik dan ingin sekali dilibatkan. Namun Dr. Brown mengatakan bahwa Dr. Melendez sudah membentuk tim untuk menangani operasi tersebut. Aduh, sabar nak, belum waktunya untuk bertindak. Dan tidak berselang lama, hasil pemeriksaan bayi pasien Dr. Lim pun keluar. Mengejutkannya, sang bayi mengalami pendarahan subarachnoid
atau pendarahan di bagian ruang antara otak dan jaringan yang menutupi otaknya. Di mana Dr. Charlie menduga ada penganiayaan pada sang bayi tersebut. Ya masa bayi dikeplakin palanya sama emaknya, nggak mungkin lah. Lalu Dr. Charlie pun menginformasikan hal tersebut kepada Dr. Lim, di mana Dr. Charlie mengusulkan untuk melaporkan hal ini kepada perlindungan anak. Namun terlihat Dr. Lim yang menahannya karena dia yakin kalau penyakit sang bayi bukan diakibatkan karena penganiayaan dan akan melakukan MRI untuk memastikannya. Di mana Dr. Lim menanyakan langsung pada Laura. Dr. Lim menanyakan apakah Laura pernah melakukan kekerasan pada anaknya atau ada orang lain seperti pengasuhnya dan lain-lain. Namun terlihat Laura yang meyakini bahwa dia hanya sendiri merawat bayinya dan tidak pernah berbuat kasar pada anaknya tersebut. Lalu scene berpindah, diperlihatkan Dr. Park, Dr. Brown, dan Dr. Morgan melakukan MRI pada Kenny. Di mana di tengah perbincangan mereka membahas tentang ketidakadilan Dr. Hans yang memindahkan Dr. Murphy ke bagian patologi. Padahal di mana Dr. Murphy banyak membantu mereka. Saat hasil MRI keluar, mereka pun terkejut dan segera melaporkan hasilnya kepada Dr. Melendez. Di mana diperlihatkan Dr. Melendez dan timnya menjelaskan hasil MRI tersebut kepada Kenny. Di mana ternyata tumornya berkembang dengan cepat dan melakukan pengangkatan akan mengakibatkan pendarahan sampai kematian. Kenny yang mendengar hal itu mengungkapkan tidak peduli dan lebih memilih mati di meja operasi daripada harus tersisa dengan tumor sebesar itu. Namun terlihat Dr. Melendez yang menyarankan untuk mengurungkan niat itu. Di mana Kenny terlihat sangat kecewa dikarenakan di awal tim dokter menjanjikan cara untuk bisa mengangkat tumor pada tubuhnya. Namun keesokan harinya terlihat bahwa tim dokter kembali ke ruangan Kenny, di mana Dr. Brown memiliki ide untuk membantu pengangkatan tumor pada Kenny. Saking senang dan bersemangatnya, Kenny pun langsung menyetujui operasi dan meminta tim dokter melakukan sesegera mungkin. Dan akhirnya, operasi pengangkatan tumor Kenny pun dimulai. Di mana tim dokter terlihat bekerja keras untuk memastikan operasi Kenny bisa berjalan dengan baik. Namun terlihat tim dokter yang kewalahan karena pendarahan yang dialami Kenny. Dan terlihat tim dokter hampir menyerah dan ingin mengurungkan niatnya untuk melanjutkan operasi demi keselamatan Kenny. Dr. Melendez pun memerintahkan untuk memanggil Dr. Murphy untuk diminta saran terkait anatomi tubuh. Di mana Dr. Murphy lah yang memiliki kemampuan tersebut. Namun Dr. Hans menghalanginya dan menganggap tidak ada waktu untuk menunggu dan harus segera menyelamatkan nyawa Kenny yang sedang kritis. Si papa ini. Lalu scene berpindah di mana diperlihatkan Dr. Lim yang menemui Laura dan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan bayinya benar ada tanda-tanda penganiayaan. Laura yang mendengarnya pun berusaha keras membantahnya. Di mana ternyata Dr. Lim sudah menghubungi pihak perlindungan anak dan terpaksa harus membawa Laura untuk diinterogasi. Namun singkat cerita, Dr. Murphy pun menemukan diagnosa lain, di mana mereka menjelaskan kepada Dr. Lim cedera yang dialami bayi tersebut menyebabkan hematoma atau kumpulan darah tidak normal di luar pembuluh darah. Dan itu terjadi sekitar 7 minggu yang lalu, yang dimana bayi tersebut baru lahir 7 minggu yang lalu. Yang dipastikan bayi Laura tidak dianiaya. Di sela pembicaraan mereka, ternyata Dr. Brown pun datang dan meminta Dr. Murphy membantu tim dokter untuk ke ruangan operasi. Here we go, Dr. Murphy, tunjukkan kepada si muka kotak kalau kau bisa, nak. Dr. Murphy pun terlihat sudah berada di ruang operasi, di mana dia memberikan saran untuk menjepit aorta Kenny dan membukanya setiap 10 menit sekali agar membantu Kenny tidak cepat kehilangan banyak darah. Di mana ternyata usulan itu diterima dan sekali lagi Dr. Murphy mampu membantu tim dokter di saat kebuntuan. Dan singkat cerita, akhirnya operasi tumor Kenny pun berhasil. Di mana terlihat tim dokter dan para dokter yang menyaksikan dari atas pun turut senang dengan keberhasilan pengoperasian tersebut. Cuma si Murphy yang diem aja, dalam hatinya mah, kalau nggak ada gua nggak bisa kan lu pada. Anjay. Di mana akhirnya kita diperlihatkan Kenny yang terbangun dari operasinya. Terlihat Kenny yang sangat senang bisa kembali menjalankan kehidupannya seperti dulu lagi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez dan Dr. Lim yang berjalan menuju ruangan Dr. Markus. Waduh, pada ngapain nih bocah? Dan di sini akhir kita diperlihatkan Dr. Murphy yang kembali memberanikan diri untuk menghadap Dr. Hans untuk meminta dirinya dikembalikan ke bagian dokter bedah. Di mana terlihat Dr. Murphy yang meluapkan isi hatinya dan bahkan sampai terbawa emosi hingga teriak-teriak meminta dikembalikan ke dokter bedah. Santai-santai nak, santai nak. Dan pada akhirnya, Dr. Murphy pun dipecat karena dianggap melawan Dr. Hans dan tidak bisa mengontrol emosinya. Dan film pun
bersambung. Wah anjir lah yang bikin film ini, aduh makin mirisnya Murphy, aduh. Gedeg bet gue sama yang buat film. Aduh. Oke lah, tahan guys, tahan emosi. Oke, nantikan kisah selanjutnya episode akhir di channel ini guys. Bang Am mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.